Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5, di mana di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, di mana yang berjudul yaitu pemurnian crude palm oil dengan metode deguming. Next. Nah, di sini kami yang beranggotakan saya sendiri, yaitu Zakri Amalia Akbar dengan NIM D1C1009. Saya Reski Multazami dengan NIM D1C122015. Saya Alfa Dwi Ilyas Dianto dengan NIM D1C122041. Untuk dengan D1C122057. Saya Jumatul Amar dengan NIM D1C122073. Nah, di slide ini akan dijelaskan oleh saudara Aal. Oke, kita masuk pada latar belakang. Di latar belakang ini, crude palm oil atau CPO merupakan hasil olahan dari kelapa sawit yang berupa minyak mentah yang masih berwarna kemerahan. Standar mutu pada crude palm oil atau CPO ini yang biasa dianalisa adalah kadar asam lemak bebas, kadar air, kadar kotoran, dan kadar logam. Ini menurut Hasibuan 2012. Next. Proses pemurnian atau sering disebut refining minyak kelapa sawit atau inti sawit bertujuan untuk menghilangkan gum atau kotoran, air, komponen teroksidasi, asam, dan rasa tidak diinginkan. Kontaminan atau logam berat, residu pestisida atau like PAH, MCPD atau GE, asam lemak bebas dan pigmen atau bertaka protein. Proses pemurnian ini meliputi deguming, bleaching, dan deodorisasi. Deguming adalah suatu proses treatment penting dalam pemurnian minyak sawit dan pengotor. Next. Adapun tujuan dari praktikum kami atau PJBL kami yaitu untuk mengetahui proses pemurnian CPO dengan deguming. Yang kedua itu untuk mengetahui faktor apa saja sih yang mempengaruhi keberhasilan dari deguming pada crude palm oil atau CPO. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Jumatul Amar. Adapun manfaat pada proses pemurnian ini itu mengetahui proses pemurnian CPO dengan metode deguming. Yang kedua itu ada mengetahui faktor yang mempengaruhi keberhasilan deguming CPO. Next. Selanjutnya ada metode. Yang pertama itu ada alat. Alat yang dipakai itu ada hot plate stirrer. Yang kedua ada termometer, ketiga ada gelas piala, dan keempat ada labu Erlenmeyer. Bahan yang digunakan itu crude palm oil atau CPO. Yang kedua ada asam fosfat 85%. Next. Di sini ada prosedur kerjanya. Yang pertama itu siapkan CPO-nya. Yang kedua panaskan pada suhu 80 derajat Celcius selama 15 menit sambil dilakukan pengadukan dengan kecepatan 50 rpm. Yang ketiga itu pada saat dipanaskan tambahkan asam fosfat 85 sebanyak 1,5. Yang keempat selanjutnya itu dilakukan sentrifugasi selama 15 menit dengan kecepatan 400 rpm untuk memisahkan fosfoloid atau gum yang terdapat dalam minyak. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Baik, selanjutnya yaitu diagram alir, di mana minyak sawit kasar atau CPO dilakukan proses deguming pada suhu 80 derajat Celcius selama 15 menit dengan kecepatan pengadukan yaitu 500 rpm. Selanjutnya yaitu proses sentrifugasi selama 30 menit. Setelah itu dilakukan penyaringan dan dihasilkan deguming palm oil atau DPO. Selanjutnya yaitu neraca massa, di mana inputnya yaitu minyak sawit kasar atau CPO sebanyak 300 ml, kemudian dilakukan proses deguming dengan suhu 80 derajat Celcius selama 15 menit dengan kecepatan pengadukan yaitu 500 rpm. Setelah dilakukan deguming, selanjutnya ditambahkan asam fosfat atau H3PO4 85% sebanyak 4,5 ml. Selanjutnya dilakukan proses sentrifugasi selama 30 menit. Selanjutnya dilakukan penyaringan. Pada penyaringan ini menghasilkan output yaitu GAM sebanyak 85,7 gram. Kemudian juga minyak yang telah memadat sebanyak 72,8 gram. Dan dihasilkan juga output yaitu deguming palm oil yaitu sebanyak 141,5 ml. Selanjutnya masuk ke hasil dan pembahasan, di mana didapatkan hasil yaitu berat CPO sebelum deguming itu sebanyak 300 ml, kemudian didapatkan berat CPO setelah diproses deguming yaitu 141,5 ml dan didapatkan rendemen sebanyak 47,17%. Pada praktikum ini mula-mula dilakukan proses deguming untuk menghilangkan zat-zat yang tidak diinginkan dalam minyak mentah seperti getah atau lendir yang terdiri dari protein, residu, karbohidrat, air, dan resin tanpa mengurangi jumlah asam lemak bebas dalam minyak. Deguming juga berperan dalam menurunkan kandungan fosfatida dan beberapa logam, sedangkan netralisasi berperan menurunkan kandungan asam lemak bebas dalam minyak mentah. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Proses deguming dapat dilakukan dengan cara penambahan asam atau degaming asam. Proses deguming dalam proses ini dilakukan dengan penambahan asam fosfat pada CPO, di mana konsentrasi asam fosfat yang digunakan yaitu 1,5%. Kemudian dilakukan pemanasan pada suhu 80 derajat Celcius selama 15 menit dengan kecepatan 500 rpm. Dan sentrifugasi selama 30 menit yang dilakukan dapat membantu penurunan viskositas dari minyak, sehingga minyak dan fosfatida lebih mudah dipisahkan. Berdasarkan hasil praktikum diketahui bahwa proses deguming dengan asam fosfat yang dilakukan pada proses ini dapat menurunkan kandungan GAM pada CPO. Berdasarkan data hasil yang diperoleh, dapat diketahui bahwa pada berat CPO adalah 300 ml dan berat akhir setelah di deguming adalah sebesar 141,5 ml, sedangkan rendemen yang didapatkan adalah 47,17%. Selanjutnya itu analisis pengujian kadar asam lemak, di mana rumus yang digunakan yaitu persen ALB sama dengan berat molekul etanol dikali molekul NaOH dikali berat molekul NaOH dibagi dengan berat sampel dikali dengan 1000 dikali 100%, di mana telah diketahui bahwa berat molekul etanolnya itu 25 ml dan mol NaOH-nya itu 0,1, berat molekul NaOH-nya 38 ml dan berat sampelnya itu 5 ml juga, dikalikan dengan 1000 dikali 100%, didapatkan hasil 1,9%. Pada hasil yang pengujian ALB yang kami lakukan didapatkan kadar ALB yaitu sebesar 1,9% dan tidak memenuhi standar mutu asam lemak bebas, di mana SNI asam lemak bebas ini batas maksimalnya itu 0,3%. Hal ini dikarenakan pada saat proses deguming, waktu yang digunakan terlalu lama yang menyebabkan hidrolisis trigliserida
menjadi asam lemak bebas. Kemudian juga waktu penyimpanan terlalu lama di suhu yang rendah. Penyimpanan dilakukan selama 2 minggu sebelum pengujian sehingga terjadi proses oksidasi yang menyebabkan kadar asam lemak bebas meningkat. Kadar asam lemak bebas yang tinggi menyebabkan perubahan warna. Baik, selanjutnya akan saya serahkan ke moderator. Kesimpulan dari hasil diskusi kami yaitu dari hasil proses deguming yang dilakukan dengan menggunakan bahan baku CPO sebanyak 300 ml didapatkan output berupa GAM sebanyak 85,7, padatan sebanyak 72,8 dan degumet palm oil atau DPO sebanyak 141,5 dan dilakukan pengujian kadar asam lemak bebas didapatkan hasil 1,9% di mana kadar ALB tersebut tidak memenuhi SNI minyak goreng yaitu sebanyak 0,3%. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti lama penyimpanan dan suhu. Sekian presentasi kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.